Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Masih semangat kajian? Hah? Atau mau libur lagi? Insyaallah libur depan, minggu depan libur juga. Baik. Kita doakan yang sudah umrah, taqabbalallahu umratakum. Yang sakit semoga disegerakan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa qurratu uyunil akhyar fi syarhi jawamil akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca hadis dan syarahnya. Al-hadis al-khamis wa sittun. Hadis ke-65. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, ar-ru'ya as-salihatu minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulmu minasyaitan. Sedangkan mimpi yang jelek dari setan. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhib fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Apabila salah seorang di antara kalian melihat di mimpinya yang dia sukai, jangan dia ceritakan kecuali kepada orang yang dia cintai. Wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwad billahi min syarriha wa min syarri syaitani. Dan apabila salah seorang di antara kalian melihat dalam mimpinya yang dia tidak sukai, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekannya dan dari kejelekan setan. Wal yatful salasan, dan hendaklah dia meludah 3 kali. Wala yuhadditsu biha ahadan,
dan tidak boleh dia menceritakan mimpinya tersebut kepada seorang pun. Fa innaha lan tadurrahu, karena itu tidak akan mencelakakan dirinya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Kita ulangi terjemahannya. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari Allah, mimpi yang jelek dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian melihat di mimpinya apa yang dia sukai, yang dia cintai, maka jangan dia ceritakan kecuali kepada yang dia cintai. Dan apabila dia melihat yang dia tidak sukai dari mimpinya, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari kejelekannya dan dari kejelekan setan. Dan hendaklah dia meludah 3 kali, dan jangan dia ceritakan kepada seorang pun, maka hal itu tidak akan mencelakakannya. Muttafaqun alaih. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini juga di antara salah satu kesempurnaan Islam. Islam mengajarkan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Di antaranya mimpi pun dibahas di dalam Islam dan juga tentang adab-adabnya. Ya, sekali lagi ini menunjukkan luar biasa keistimewaan dan kesempurnaan al-Islam. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, akhbara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna ru'ya salihata min Allah. Rasul SAW mengabarkan dalam hadis ini bahwa mimpi yang baik itu dari Allah. Ai as-salima min takhliqi syaitan wa taswisihi. Maksudnya mimpi yang baik adalah mimpi yang selamat dari gangguan setan dan bisikan setan. Wa dzalika li anal insan idza nama kharajat ruhuhu. Di sini Asy-Syaikh mengisahkan, menjelaskan tentang bagaimana keadaan manusia ketika tidur. Yaitu kalau manusia tidur, rohnya keluar. Makanya orang yang tidur itu mirip siapa? Orang mati. Maka jangan apa antum? Jangan tidur di sini. Nanti. Baik, ya. Rasul SAW mengatakan tadi ar-ru'ya salihah minallah wal hulmu minasyaitan. Ada kaitan dengan seseorang ketika tidur rohnya keluar dari jasadnya. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, nanti dilihat ayat berapa itu, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa ketika kematiannya dan Allah mewafatkan jiwa ketika tidurnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 42 surat Az-Zumar, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Dan Allah menahan jiwa ketika sudah Allah takdirkan kematian atasnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ini yang dikatakan oleh Syekh tadi, kalau Allah takdirkan orang itu mati ketika tidur, enggak Allah kembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Tapi ketika Allah menghendaki orang itu masih umur panjang, wa yursilul ukhra. Allah kirimkan, masukkan lagi roh ke dalam jasad manusia tersebut sampai waktu yang telah ditentukan. Ini dalil ucapan Syekh tadi. Wa dzalika li anal insan idza nama kharajat ruhuhu. Yang demikian itu kalau manusia tidur keluar rohnya. Wa hasalalaha ba'dut tajarrud alladzi tatahayya bihi li katsirin minal ulumi wal ma'arif. Maka roh tersebut itu kalau dalam bahasa kita dalam keadaan kosong,
ya, maka dia siap menerima apa saja dari maklumat, pengetahuan ataupun ilmu. Wa talatafat ma'ama yulhimahallah. Dia siap mendapatkan apa yang akan diilhamkan oleh Allah. Wa yulki ilaiha al-malak fi manamiha. Dan akan menerima apa saja yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah. Ini kalau mimpi yang baik tersebut. Ya, misalnya mimpi 2 bulan yang lalu mau umroh misalnya. Tiba-tiba sudah bawa Zam-Zam. Takabullah umroh takub. Mimpi yang baik seandainya itu. Ya, tanya ke orangnya, mimpinya aja. Baik, barakallahu fikum. Itu beda lagi. Nah, ya intinya ini mimpi yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengar juga senang. Baik, apalagi dikasih kacang kasih. Baik, jazakumullah khair. Wa yulqi ilaihal malak fi manamiha. Fatantabih wa qad tajalat laha umurun kanat qabla dzalika majhula. Yang di antara faedah mimpi yang baik, terkadang ada mungkin ya orang lupa naruh kunci mobilnya. Tiba-tiba di mimpi ternyata kantong di celana yang sudah ditaruh di gudang misalnya. Ya. Dia Allah berikan ilham dari mimpinya tersebut. Bahkan yang lebih dari itu, terkadang ada sebagian orang terkena sihir. Ya, namanya tukang sihir terkadang menaruh buhul, ya itu tempat-tempat yang tersembunyi. Itu di antara cara Allah ingin menyembuhkan orang tersebut, Allah ilhamkan dalam mimpinya, ya menemukan buhul ikatan sihir, mungkin ditanam di teras rumahnya atau belakang rumahnya. Ya itu salah satu kiat untuk bisa sihirnya dihilangkan dari orang tersebut dengan seizin dari Allah. Dengan mengetahui tempat sihir tersebut. Itu bisa terkadang lewat mimpi. Allah Subhanahu wa taala berikan ilham ini. Ru'ya as-salihah minallah. Au dzakarat umuran qad ghafalat anha. Atau dia mengingat perkara-perkara yang dia lalai darinya. Ya, au tanabbahat li ahwalin yanfa'uha ma'rifatuha. Atau dengan mimpinya tersebut dia diingatkan akan keadaan-keadaan tertentu yang itu bermanfaat baginya. Ya mungkin dulu dia punya utang lupa. Lewat mimpi ketemu temannya ditagih Ya, itu manfaat biar dia nggak ditagih di akhirat. Contoh, baik. Au hadirat madara diniyah au dunyawiyah. Atau diingatkan urusan-urusan agama, urusan dunia lam takun laha ala bal. Yang mungkin dia tidak terpintas di dalam benaknya. Ya mungkin ada hal-hal yang perlu dia perbuat ketika bisnis atau apapun. Terkadang bisa Allah berikan ilham lewat mimpinya tersebut. Kemudian au itta'adat wa raghibat wa rahabat an a'malin qad talabbasat biha. Di dalam mimpinya ada motivasi. Ya, misalnya dia sudah malas belajar. Datang ke majelis ilmu, tiba-tiba mimpi dia datang ke majelis al-ilmu. Maka ini mungkin bisa jadi motivasi. Oh berarti anak harus datang lagi ke majelis al-ilmu. Ya, sekali lagi ilham dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi, tentunya orang-orang yang memang dia baik. Au hiya bisadari dzalik au tanabbaha li ba'dil a'yan al-juz'iyyah li idkhaliha fil ahkam asy-syar'iyyah. Adapun yang berkaitan dengan hukum syariat, ya tentunya sudah terputus kecuali di zaman Nabi SAW. Nanti akan disampaikan mimpi sahabat itu sebagai inspirasi untuk syariat adzan dan qomat. Akan ada pembahasannya. Itu di zaman Nabi sebelum disempurnakannya syariat al-Islam, sebelum turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Adapun sekarang ada
ustadz, kiai, atau habib mimpi, kemudian menceritakan kepada muridnya, saya tadi malam mimpi diajari baca Al-Fatihah 1 juta kali. Yang membacanya dalam waktu 1 menit dapat mobil misalnya. Khoyal, halusinasi. Dan itu banyak ya, mereka-mereka mengajari murid-murid mereka, santri-santri mereka lewat mimpi. Dalam Islam tidak ada mimpi jadi apa? Dalil syariat. Ya, sekali lagi, tidak ada mimpi jadi dalil syariat. Makanya perlu untuk kita tambahkan sedikit. Ahlus sunnah dalam segala hal pertengahan. Di antaranya masalah mimpi. Ahlus sunnah mengatakan mimpi yang hak itu ada. Bahkan Imam Harab Al-Kirmani, seorang ulama Ahlus sunnah dari murid Imam Ahmad, dalam kitab akidah beliau yang masih kita bahas tiap hari Kamis ba'dal maghrib, beliau mengatakan ar-ru'ya minallah wahya hakun. Mimpi dari Allah itu hak. Ya, Ahlus sunnah mengimani adanya mimpi. Itu ada hadisnya jelas Sahih Bukhari Muslim. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada kitab khusus tentang takbir mimpi. Ya, bahkan dalam Al-Quran ada disampaikan masalah mimpi-mimpi yang hak, mimpi para anbiya. Ya, namun sekali lagi ada perinciannya. Tidak boleh berlebihan menetapkan mimpi sampai menjadikan mimpi sebagai dalil syariat. Ini sesat menyesatkan. Namun ada sekelompok orang yang menafikan hikmah, manfaat dari mimpi. Ini ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ada yang menetapkan namun sampai berlebihan, sampai menjadikannya dalil syariat. Ada pula yang mengatakan mimpi itu omong kosong, angin lalu, nggak perlu dibahas. Ini sesat menyesatkan dua-duanya. Ahlus sunnah mengatakan mimpi ada banyak macamnya. Ada mimpi dari Allah, itu ada adab-adabnya, ada hukum syariatnya. Dalam artian syariat Islam menjelaskan hukum-hukumnya. Ada pula mimpi dari syaitan, itu juga ada adab-adabnya. Ada pula mimpi yang memang itu angin lalu saja. Yaitu ada sekedar pemikiran orang ketika dia masih sadar dibawa ke alam mimpinya. Ini beda lagi pembahasannya. Intinya Ahlus sunnah pertengahan menetapkan mimpi itu betul ada. Yang baik ataupun mimpi yang jelek. Tapi intinya jangan sampai mimpi dijadikan dalil syariat. Islam sudah sempurna. Gak ada tambahan lagi sholat. Gak ada tambahan lagi zikir-zikir, salawat-salawat. Na'udzubillah min dalik. Ya, kalau ada orang yang tadi mengajari muridnya atau kaum muslimin zikir-zikir yang tidak ada syariatnya dalam hadis Rasul SAW, dalam tuntunan Allah dan Rasulnya dan para sahabat, maka itu pastikan bid'ah. Ya, meskipun tadi berdalil mimpi. Oh, ketemu Rasul diajari zikir tadi. Ya, sekali lagi sudah komplit syariat Islam dengan turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bahkan orang Yahudi pun paham Islam sudah sempurna. Nah, fakulu hadil umur alamatun ala ru'ya salihah. Apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, tanda-tanda mimpi yang baik, yaitu mimpi yang banyak manfaatnya. Dan juga cirinya orang itu setelah bangun tidur akan merasa gembira, senang. Ya, makanya kata para ulama, ar-ru'ya salihah tasurul mu'min. Mimpi yang baik itu indikasinya membuat senang orang mukmin. Ya, seperti tadi. Ya, 2 bulan lalu mimpi mau ya, naik unta di gurun. Terkabul, alhamdulillah. Ya, misalnya, itu mimpi saja sudah senang, betul enggak? Iya, apalagi ya. Baik, intinya itu ciri indikasi ru'ya salihah, mimpi yang baik dari Allah yang menjadikan manusia bergembira. Ya, namun kata para ulama, ya, al-ru'ya salihah tasrul mu'min wala taghurruh. Mimpi orang mukmin itu ya menyenangkan,
ya dirinya, namun jangan sampai mimpi itu membuatnya tertipu. Ya, karena apa? Ya luar biasa mimpi umroh, kemudian apa nggak mau dipanggil kecuali dengan Pak Umroh misalnya. Iya. Ini lebay, ini ya tertipu. Atau bahkan kata sebagian masyayikh, bahkan terkadang ada orang mimpi kayaknya dia itu seolah-olah sudah masuk surga. Ya lihat taman-taman surga luar biasa, ketemu bidadara. Bidadari. Nah, ya misalnya seperti itu kata para ulama, maka tetap itu jadikan sebagai motivasi. Jangan sampai wah saya sudah jaminan masuk surga karena mimpi saya masuk surga. Tidak boleh. Itu bisa jadi apa tadi? Betul. Ya, itu mimpi yang hak, tapi bukan untuk memastikan. Itu untuk motivasi agar dia berlomba-lomba dalam al-iman wal amalu as-soleh. Kemudian kata beliau, allati hiya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik yang dari Allah tadi, itu salah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Wa makana minan nubuwah fahuwa la yakdzib. Kalau nabi kan diberi wahyu oleh Allah. Sekarang wahyu terputus. Yang ada tadi Allah mengilhamkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah lewat mimpi. Ya, tapi tadi sekali lagi tidak ada mimpi yang boleh dijadikan dalil syariat kecuali dengan ikrar dari Nabi SAW, dan itu sudah terputus juga. Kemudian kata beliau, "Fanzur ila ru'yan Nabi SAW." Di sini beliau menjelaskan masalah mimpi itu dalilnya bukan hanya dalam al-hadis, bahkan juga dalam ayat Al-Quran. Allah menjelaskan tentang mimpi. Itu utama mimpi para anbiya itu pasti benar. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Id yurikahumullah fi manamika qalilah." Ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepadamu tentang mereka, orang-orang kafir, dalam mimpimu fi manamika, yang mereka sedikit. Walau arakahum katsirun la fashiltum wa la tanazatum fil amr. Jika Allah menunjukkan kepada kalian dalam mimpi kalian itu jumlah orang kafir sangat banyak, kalian akan merasa gentar dan akan gagal kalian, dan kalian akan berselisih. Walakin Allah salam, namun Allah yang menyelamatkan, innahu alimun bidatis sudur. Ini adalah dalil mimpi itu hak. Ini membantah orang-orang yang menafikan adanya mimpi atau mimpi yang hak tersebut. Kam hasala biha min manafi wan dafa min madar. Berapa banyak dari mimpi tersebut yang bisa membawa kebaikan, manfaat, dan mencegah dari kemadharatan. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Fatah 27, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sungguh Allah membenarkan mimpi Rasulnya. La tadkhulunal masjidil harama insyaallah aminin. Sungguh-sungguh kalian akan memasuki Masjid Haram insyaallah dalam keadaan aman. Ini sekali lagi mimpi yang Allah jadikan kenyataan. Dengan Allah menjadikan beliau menaklukkan kota Mekah. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Dalam keadaan mencukur rambut kalian atau memendekkannya dalam keadaan kalian tidak merasa takut. Sekali lagi, mimpi para anbiya itu pasti hak dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam hasala biha min ziyadati iman. Berapa banyak mimpi yang baik itu bisa menambah keimanan. Wa tamma biha min kamali iqan, dan menyempurnakan keyakinan. Wa kanat min ayatil azimah, dan itu sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung. Kemudian dicontohkan lagi, wandur ila ru'ya maliki Misra. Lihatlah, perhatikanlah kepada mimpinya Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihi assalam. Wa ta'wil Yusuf as-siddiq laha. Yang bawa mushaf atau aplikasi mushaf, coba lihat surat Yusuf ayat
36 ya sampai 49. Itu ada banyak pembahasan masalah mimpi. Mulai mimpi kedua orang teman Nabi Yusuf dan mimpi sang raja. Kalian kita mau bacakan surat Yusuf mulai ayat 36 dulu. Itu ada 2 mimpi dan 2 takwil dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketemu? Surat Yusuf ayat ke-36. Allah berfirman, ini sekali lagi, antum bisa tambahkan, kalau tadi mimpi Raja Mesir. Ini mimpi temannya Nabi Yusuf yang dipenjara. Wadakhala ma'u sijna fatayan. Dan bersama dengan Nabi Yusuf masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Itu sekali lagi 2 mimpi, 2 temannya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama apa tadi? Memeras anggur. Nanti akan ada pembahasan di sini. Antum ingat-ingat. Dan ini mimpi yang sesuai dengan fakta nanti di lapangan. Betul-betul dia memeras anggur untuk sang raja. Paham ya? Mimpi itu ada 2 secara umum. Mimpi yang kenyataannya itu sama dengan yang dia dilihat. Ya, misalnya kemarin mimpi duduk di karpet merah misalnya. Betul, sekarang di karpet bukan karpet hijau ini. Nah, baik. Ini sekali lagi kadang kita mungkin sebagian atau mungkin kita semuanya pernah merasakan kayaknya pernah lihat situasi kayak gini. Ya, nggak taunya diingat, kayaknya di mimpi. Ya, betul enggak? Ini namanya apa? Mimpi yang sama dengan kenyataan yang ada pas sudah. Ya. Ada mimpi yang hanya sekedar simbol-simbol. Paham? Nah, ini yang kedua mimpinya teman Nabi Yusuf, yaitu tadi apa? Dia membawa roti di atas kepalanya, yang sebagian dimakan. Nah, yang kedua ini enggak sesuai. Dalam artian bukan seperti itu maksud dari mimpi tersebut. Yaitu dia dihukum mati, dipenggal, atau disalib. Kemudian ada burung yang makan roti di atas kepalanya. Nah, ini takwilnya. Kita baca di ayat ke-41. Dalam ayat 41 dan sebelumnya ini ada buku yang bagus juga, tulisan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penulis kitab ini. Itu punya kitab khusus agak tipis tentang faedah-faedah dari surat Yusuf. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau kan juga ahli tafsir, yang kita masih ajarkan tafsirnya sekarang pada maghrib nanti. Tafsir Juz Tabarak, Juz 29 sekarang ini kita baru mulai. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau ahli tafsir, beliau punya kitab khusus membahas tentang faedah-faedah dari kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Ya, di antaranya tentang ayat ini, antara ayat 36 sampai ayat 41. Bahwasanya beliau ketika ditanya mimpi oleh kedua temannya tadi, beliau nggak menjawab langsung. Dia nggak membahas, menjawab apa takwil kedua mimpi tadi. Tapi didakwai dulu tauhid. Ya sahibi sejani arbabun mutafarriquna khairan amillahul wahidul qahar. Wahai kedua temanku di penjara. Ya, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Mata buduna min dunillah illa asma'an samaitum wa antum wa aba'ukum. Tidaklah yang kalian sembah kecuali yang kalian karang-karang sendiri, nama-nama mereka dan yang dikarang oleh nenek moyang kalian. Ini sekali lagi
pentingnya dakwah tauhid. Sebelum pembahasan yang lain, dakwah tauhid. Ya. Ini sekali lagi metode para nabi, para rasul. Nanti antum lihat ayat ke-36, makanya kita langsung loncati 41 karena beliau nggak menjawab langsung takwil mimpinya itu apa, tapi didakwai dulu apa? At-tauhid. Baik. Kemudian ayat ke-41 beliau menjawab, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kalian akan memberi minuman tuannya dengan khamr. Itu mimpi yang sesuai dengan yang dilihat, memeras apa? Anggur. Adapun yang kedua, wa amal akhar fayuslab fatakulut tayru min rasi. Adapun yang selain lagi yang kedua, maka dia akan disalib lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Ya, sekali lagi, tadi ada mimpi yang sesuai dengan kondisi yang di lapangan, ada pula yang sekedar simbol dan itu takwilnya ada. Paham dong? Nah. Baik, sekarang mimpinya Raja Mesir, ayat 43. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Ini termasuk mimpi dalam kategori simbol atau yang plek dengan kenyataannya simbol. Ya, maka takwil mimpinya dijelaskan oleh Nabi Yusuf pada ayat yang ke-47. Kata Nabi Yusuf, qala tazra'una sab'a sinin da'aban fama hasadtum fadaru fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf berkata tentang mimpi sang raja, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Dan ayat setelahnya. Itu sekali lagi mimpi Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf dan juga takwilnya Nabi Yusuf alaihi assalam. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan, dalam mimpi ada yang namanya ahlu takbir. Takbir mimpi, takwil mimpi itu ada. Cuma nggak semua orang sanggup melakukan atau bisa mentakwilkan mimpi. Maka hati-hati, jangan salah alamat. Ya, jangan salah cari siapa yang mentakwilkan mimpi. Bahkan pernah kita ketika bermajlis di majlisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis kota Madinah, beliau sering ditanya, ya Syekh, saya mimpi demikian-demikian, apa takwilnya? Maka beliau mengatakan, ana bukan ahli takwil mimpi. Artinya sekelas beliau ulama yang paling top di kota Madinah. Salah satu yang tersisa dari ulama ahli hadis yang ada di zaman ini, beliau tidak berani mentakwilkan mimpi. Maka antum hati-hati, jangan baru selesai kajian hadis ini langsung buka praktek takwil dukun nantinya. Baik. Hati-hati. Nggak semua orang bisa. Kemudian kita kembali kepada ucapan Syekh Abdul Mas'adi tadi. Wanzur ila ru'ya maliki Misra. Lihatlah kepada mimpinya Raja Mesir wa ta'wil Yusuf as-Siddiq laha. Dan bagaimana takwilnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kama tawalla ta'wil faqad wallahu Allah ma tawat alimna tadbir. Sebagaimana Nabi Yusuf pandai ahli dalam takwil, maka Allah jadikan beliau juga ahli dalam mengatur siasat di zaman itu. Fahasala bidzalik khairatun katsira, maka banyak mendatangkan kebaikan. Wa ni'amun ghazira, ini sekali lagi mimpi yang baik itu mendatangkan banyak faedah.
apalagi ditakwilkan oleh yang ahlinya. Wa andafa biya daruratun wa hajat, dan tercegah kemadaratan terutama di Mesir pada waktu itu dari kemarau panjang. Wa rafa'allahu biha Yusuf fawqal ibad darajat. Maka Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam di antaranya lewat takwil mimpinya tersebut. Demikian pula di antara mimpi yang baik yang kita isyaratkan tadi, wa ta'amal ru'ya Abdullah ibni Zaid. Ya, renungkanlah mimpinya Abdullah bin Zaid, sahabat Rasul. Ketika awal syariat Islam, ya, mereka tidak tahu bagaimana cara memanggil orang untuk salat berjamaah di masjid. Ya, diusulkan pakai apa namanya? Iya, pakai kentongan, pakai apa lagi? Lonceng, semuanya ditolak karena itu ada tasyabuh dengan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang An-Nasara. Kemudian Allah ya beri ilham kepada Abdullah bin Zaid, seorang sahabat Rasul, lewat mimpinya diajarkan lafaz-lafaz azan. Tapi nggak cukup sampai di sini, diputuskan itu sebagai syariat ya ketika apa? Disampaikan dulu kepada Rasul. Ya, Rasul yang mengikrarkan, intinya ikrarnya Rasul, bukan mimpi. Paham ya? Makanya sekarang nggak ada mimpi jadi apa? Syariat. Karena Rasul sudah meninggal dunia. Islam sudah apa? Sempurna. Kalau dulu masih belum sempurna. Ini bantahan kepada ahli bid'ah. Kadang sebagian mereka pakai hadis-hadis atau riwayat-riwayat seperti itu. Buktinya para sahabat ngarang apa? Syariat azan lewat mimpinya. Kita katakan bukan itu penentuannya. Penentuannya disampaikan kepada apa? Rasul. Itu buktinya Bilal masuk surga karena apa? Salat. Ya, itu kan belum Rasul ajarkan, tapi dilakukan dulu. Yang pertama kita katakan dulu belum sempurna Islam. Dan itu pun diikrarkan oleh Rasul. Itu namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Diikrarkan oleh Rasul. Amalan para sahabat yang diikrarkan oleh. Adapun kalian sekarang ngarang ajaran baru. Nabi sopo yang mengikrarkan. Ya. Nabi palsu, iya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, ahli bidah asbun saja ingin untuk meregalkan kebid'ahan mereka dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan mendatangkan riwayat para sahabat, mereka dulunya berbuat sendiri tanpa bimbingan Rasul. Kita katakan nggak semua perbuatan sahabat dibenarkan oleh Rasul. Ya, contohnya 3 sahabat yang datang kepada isi-isi Rasul. Bertanya tentang ibadahnya Rasul di rumah-rumah mereka. Ketika dijawab, 3 orang sahabat ini merasa ibadahnya Rasul masih kurang. Namun mereka husnudzon. Iya, karena Rasul sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Sedangkan kita kan tidak diampuni. Maka yang satu berinisiatif, sholat malam nggak tidur. Ya, malam. Yang kedua, puasa nggak berbuka. Yang ketiga, nggak mau menikahi perempuan karena ingin fokus ibadah. Apakah dibenarkan oleh Rasul? Enggak. Ini dalil apa? Yang paling penting, ya titik yang paling utama, ikrarnya Rasul ataukah tidak. Ada sahabat menyembelih korban sebelum salat, apakah Rasul benarkan? Tidak. Paham? Yang penting tadi sunnah takririyah. Paham dong? Nah, maka jangan pakai dalil itu Abdullah bin Zaid mimpi diajari azan jadi syariat azan. Ya sekarang kita katakan tadi bahwasanya tidak langsung beliau yang mensyariatkan azan, namun dilaporkan dulu kepada Rasul-Rasul yang memutuskan itu sunnah takririyah. Nah, demikian pula hal itu pula yang ditegaskan oleh Umar bin Khattab. Ya, setelah Abdullah bin Zaid mengabarkan tentang mimpinya, Umar bin Khattab juga mimpi yang sama, diajari lafaz azan. Nah, ini sekali lagi mimpi jadi syariat sebelum disempurnakannya Islam. Dan itu dengan ikrar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'ammar ru'ya Abdullah bin Zaid wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-adhan wal iqamah. Renungkanlah
mimpi Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang berkaitan dengan adzan dan iqamat, wa kaifa sarat sababan li syar'i hadis syairatil azimah, yang itu menjadi syiar Islam yang sangat agung sampai hari kiamat, alatihya min a'dhami sya'air ad-diniyah. Ini manfaat mimpi yang baik, bisa jadi syiar syariat kalau tadi ada ikrar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula wa mara'il anbiya wal auliya as-salihin. Demikian pula mimpi para nabi, para wali-wali Allah yang betul-betul beriman, bertakwa, bukan wali yang majnun, yang gila, ya. Wal auliya as-salihin, bal umumil mu'minin wa ghairihim. Demikian pula mimpi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, itu ada faedah manfaatnya. Ma'rufatun masyhurah. La yuhsa mastamat aliminan manafi al-muhimma wa thamarati tayyibah. Ya, mimpi-mimpi orang-orang yang baik, ya sekali lagi banyak manfaatnya dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Wahya min jumlati ni'amillah ala ibadi. Dan itu bagian daripada nikmat Allah. Maka salah satu yang selayaknya dipahami tadi, adab ketika mimpi yang baik. Ya, kalau mau diringkas, kata para ulama, yang pertama, wajib meyakini itu nikmat dari Allah. Ya, kalau mimpi yang baik tadi, bangun-bangun rasanya kok ya sangat bergembira, senang. Tadi seperti misalnya tadi masuk ke dalam sebuah taman yang sangat indah, bangun sudah luar biasa seger misalnya. Ya, itu ya yang pertama, sikap seorang hamba meyakini itu nikmat dari Allah. Yang kedua, bergembira atas nikmat Allah. Ya, kemudian yang ketiga, tidak tertipu. Ya, saya apa? Tadi mimpi masuk surga, berarti saya pasti masuk surga. Tidak. Ya, itu sekedar mungkin motivasi agar Anda rajin ibadah, semakin menjadi campur untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, tadi jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang Anda tahu dia mencintai Anda. Atau yang Anda mencintainya. Ya, entah sahabat, kerabat, ya. Artinya jangan menceritakan kepada orang yang ada indikasi hasad, iri, dan dengki. Dan ini diambil dari, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Ini ringkasannya saja, ayat kelima dari surat Yusuf. Ini nanti akan ada ayatnya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, wahai Nabi Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Ya, jangan sampai misalnya antum cerita kepada semua orang, kepada semua tetangga. Ya, anak tadi mimpi ya beli mobil Ferrari misalnya, ya. Tiba-tiba ada yang gebrak meja. Ya, marah. Padahal cuma mimpi kok marah. Nah, ini bukti Gak semua orang suka kita ceritakan mimpi-mimpi yang yang baik. Cerita kepada yang tadi kata Rasul, fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Jangan dia ceritakan kecuali kepada yang dia cintai. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang berikutnya, ya nanti insyaallah akan ada tambahan lagi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa hiya min jumlati ni'amillah ala ibadihi wa min bisyaratil mu'minin. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman, wa tanbihatil ghafilin, dan bisa menjadi peringatan bagi orang yang lalai. Wa tadhkiri lil mu'ridin, dan menjadi peringatan juga bagi orang yang berpaling. Wa iqamatil hujjah alal mu'anidin, dan sebagai penegak hujjah atas orang-orang yang menentang. Kemudian bahas mimpi yang kedua, wa amal hulum, adapun mimpi yang jelek, alladzi yadghathu ahlam fa innama huwa min takhliqis syaitan ala ruhil insan. Itu adalah bentuk godaan, gangguan setan terhadap roh manusia. Wa tashwishihi 'alaiha wa ifza'iha. Ya, sebagai bentuk bisikan dan gangguannya.
Ya misalnya kata para ulama, bahkan ini yang parah sekali, naudzubillah min dzalik. Mimpi ya dia sampai terputus kepalanya, gelundung dan seterusnya. Ini kan ya pernah mungkin di antara kita mimpi-mimpi yang mirip-mirip seperti itu. Ya dicekik dan seterusnya sampai ya sudahlah, bangun-bangun sudah apa? Luar biasa ya pegelnya, luar biasa apa? Capeknya luar biasa, sakit hati dan seterusnya. Ya sumpek dan ini sekali lagi mimpi dari asyaitan. Ya kata orang Arab al-wiqaya khairun minal ilad, mencegah lebih baik daripada sebelum antum mimpi seperti itu, sebelum melaksanakan adab mimpi yang jelek, maka lebih baik mencegah dengan apa? Ya baca ayat kursi. Kata Rasul, man awa ila firashihi, man qara ayat al-kursi ila awa ila firashihi, lan yazal alim Allah hafidun wala yaqrabu syaitan hatta yusbiha. Barang siapa yang mau tidur membaca ayat kursi sekali saja, dia akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Sebelum mimpi yang jelek tersebut datang, ya harus ada tamengnya dulu, yaitu baca ayat kursi sekali saja. Nah, seandainya pun nanti mimpi yang jelek, ya mungkin namanya kadang manusia lalai, kadang manusia karena capeknya tiba-tiba ketiduran, maka dia mimpi yang jelek tersebut, maka solusinya nanti akan disampaikan, namun nggak apa-apa kita langsung sampaikan sekarang. Adabnya yang pertama itu meyakini itu dari syaitan. Ya, adab kalau tadi ada 4 ya, adab mimpi yang baik. Sekarang adab mimpi yang jelek. Meyakini itu dari syaitan. Kemudian adab yang kedua, isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, ya meludah atau memercikkan sedikit ludah 3 kali ke samping kirinya. Kemudian yang keempat, pindah posisi tidur. Ya, kalau waktu mimpi dia posisinya ke kiri, dia balik ke kanan. Sebagai bentuk kata para ulama tafaulan, harapan untuk ya berubah keadaan dari yang jelek kepada yang baik. Taib, sekedar tes saja biar nggak ngantuk. Taib. Ada sebagian syariat tadi kan, ini intinya pahami pertanyaannya. Ini kan ada mimpi yang jelek, ya. Seorang kepingin berubah dari jelek kepada baik, dia pindah posisi. Paham? Nah, ada salah satu syariat Islam yang mirip dengan ini intinya. Ketika keadaan jelek, merubah sesuatu yang ada pada dirinya untuk ya bisa berubah keadaan menjadi baik. Syariat apa itu? Yang bisa pegang mic jawab. Jangan mimpi dulu, langsung jawab. Nyari jawaban tidur dulu mimpi. Nah. Paham pertanyaannya? Ya, nah, kalau tadi kan merubah posisi tubuh ketika tidur sebagai bentuk harapan agar berubah dari yang jelek tadi kepada yang baik. Ada satu syariat juga mirip dengan itu. Iya, silakan. Ketika marah, boleh juga. Silakan. Nomor berapa? Hah? Berapa? 273A. Taib. Ada lagi yang lain, silakan diobrol. Kita sholat udah 3 kali. Kenapa? Bukan, ini merubah posisi, bukan merubah posisi. Merubah posisi Pak, bukan melakukan sesuatu. Kaki dari kiri ke kanan gitu, untuk merubah keadaan yang awalnya jelek menjadi baik. Ya ini sini kau ini.
Allah alam enggak ada tuh ya. Baik. Yang akhwat kita kasih, yang laki sudah. Enggak apa-apa, kita hargai. Silakan. Baik, ini yang paling pas sebetulnya. Kalau tadi ya sudahlah ikut, cuma enggak masalah. Baik. Tidak. Yang ikhwat dulu. Ini terlalu banyak. Yang ikhwat enggak ada yang betul ya. Enggak ada. Enggak, belum nyampe. Baik, ketika sudah pas, nyerah. Baik, ketika salat istisqa. Ya. Apa itu? Iya, terutama bagi al-khatib. Ya, kan waktu khutbah, ya biasanya kalau terutama di Saudi Arabia itu pakai simah gitu kan, atau pakai sorban lah, ya. Itu atau pakai kayak jaket yang panjang itu. Ya. Mislah namanya sana. Nah, itu kalau pas selesai khutbah, mereka apa? Copot, mereka balik. Paham? Nah, itu salah satu apa? Tafaulan, bentuk mengharapkan. Ya, mengharap berubah keadaan dari paceklik, ya diturunkannya apa? Hujan. Paham? Baik, sudah qadar Allah masyafa'al. Baik. Ikhwani fillah, ini sebetulnya ya ini ngetes, karena ini sudah pernah kita sampaikan di kajian yang lain. Barangkali ada yang mendengar lewat kajian kita, karena ini pembahasan pernah kita lewati barusan saja. Entah dalam pembahasan kitab tadi, Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah, pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Harab Al-Kirmani. Atau sebelumnya pembahasan kita ada kajian fikih doa dan zikir oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, kajian Sabtu ba'da subuh, Sabtu ketiga ya, Sabtu ketiga kajian fikih doa dan zikir. Ya, beliau jelaskan, sudah kita lewati berapa bulan yang lalu, pembahasan masalah adab mimpi atau apa yang dibaca setelah mendapatkan mimpi yang jelek. Paham dong? Ada berapa tadi adab? 4. Yang kelima, tidak menceritakan sama sekali mimpinya tersebut. Kalau tadi masih ada perincian, boleh menceritakan mimpi yang baik tapi kepada orang yang baik, orang yang dia cintai. Kalau ini sama sekali mutlak tidak boleh. Nah, kita lanjutkan ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wajal bil umur ati taksibu alham wal gham au tujibulaha alfara wal mara wal batar au tuz'ijuha li syar wal fasad wal hirsi ad-dar. Ya, adapun mimpi yang jelek itu tadi gangguan dari asyaitan untuk menjadikan seorang hamba, seorang muslim muslimah itu merasa bersedih. Ya, namun sekali lagi yakini kalau dia betul-betul melaksanakan adab-adab yang Rasul ajarkan tadi, insya Allah mimpi jeleknya tersebut tidak akan memadaratkannya. Fa'amran Nabi SAW inda dhalik an ya'khudal abadu fil asbab alati tadfa syarrahu. Ketika orang itu sudah mimpi yang jelek, maka diajarkan Rasul kiat-kiat untuk mencegah atau menolak kejelekan mimpi tersebut. Di antaranya bi alla yuhadditsa biha ahadan, tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Kata sebagian masyayikh, kalau antum ceritakan mimpi yang buruk itu bisa jadi bahan tertawaan ya orang-orang di kampung, tetangga dan seterusnya ya, naudzubillah min dzalik. Fa inna dzalika sababun li butlani wa mihlalihi. Kalau seorang muslim muslimah mimpi yang jelek kemudian tidak menceritakan dan melaksanakan adab-adab tadi, maka insya Allah itu akan bisa membatalkan kejelekan mimpinya. Wa an yatsfula an shimalihi salasa marat, ini yang kita ringkas tadi, dan dia meludah, memercikan ludahnya 3 kali ke kiri. Wa an yata'awad billahi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan asyaitonir rajim. Alladhi huwa sababu hadzal hulm wa dafi' lahu. Dan ingat,
Rasul SAW mengatakan setiap hamba itu pasti ada qarin. Apa qarin itu? Ya, jin yang menemaninya. Kalau dia tidak lawan dengan zikir kepada Allah, maka akan apa? Mengganggunya. Dia lewat mimpinya. Kapan lalu juga kita sempat mengajar pembahasan ya masalah ini zikir juga hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin di antaranya kalau kita mau masuk rumah baca apa? Bismillah itu minimal. Sabtu kemarin kita ada kajian itu. Kumpulan zikir dan doa oleh Syekh Abdul Razak sampai kepada pembahasan zikir masuk rumah. Ya, kata Rasul SAW, kalau kita masuk rumah membaca bismillah itu minimal. Meskipun sudah kita sampaikan di kajian itu ada khilaf antara para ulama apakah zikir bismillah wala jannah itu sahih ataukah tidak. Ada sebagian mensahihkan hadisnya, ada sebagian yang minimal tadi bismillah masuk rumah, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya la mabitalakum wala asya. Ya, kalau baca zikir itu sebelum kita masuk rumah, setan akan mengatakan kepada teman-temannya tidak ada tempat bermalam bagimu, tidak ada makan malam bagimu. Namun kalau tidak membaca zikir, setan akan mengatakan ahlan wa sahlan, istilahnya kalian punya apa? Tempat bermalam, tempat untuk makan malam bersama sang tuan rumah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka juga demikian secara umum kalau manusia tidak berzikir kepada Allah, setan dari kalangan jin akan terus mengikuti dan mengganggunya sampai ke dalam mimpinya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Syekh, wal yatma'in qalbuhu inda dzalik annahu la yadurru. Kalau sudah dia melaksanakan adab-adab yang Rasul ajarkan ketika mimpi yang jelek, maka harus hati tenang, tidak mungkin akan memadaratkan mimpi jeleknya tersebut. Jangan sampai juga jadi tatayur, jadi menganggap sial. Misalnya orang itu lagi ya punya rencana mau safar, besok mau safar. Dalam mimpi ya dia melihat hal-hal yang jelek. Ya, kemudian sampai dia bersedih. Itu sekali lagi jangan pernah menjadi penghalang untuk dia apa? Safar. Ini sama dengan pembahasan tiar menganggap sial apa? Sesuatu. Sebagaimana orang Arab jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah. Mereka misalnya kata para ulama, kalau mereka keluar rumah mau safar, tiba-tiba melihat ada orang yang ya kurang enak lah dilihat, ada cacatnya apalah. Langsung mereka nggak jadi safar, menganggap apa? Sial. Nah, itu jangan juga sama. Jangan sampai ketika kita bermimpi yang jelek, besok kita ada rencana mau pergi ke sana ke sini, maka jangan dijadikan itu penghalang. Cukup laksanakan adab-adab yang Rasul ajarkan tadi. Fa innahu la yadurru, tidak akan mungkin mencelakakannya. Misdaqan li qali Rasulullah sallallahu, dan juga wajib membenarkan sabda Rasul sallallahu wathiqatan binajil asbabid dafi'alahu. Kemudian kata beliau wa amar ru'ya salihah, ini diulang lagi oleh beliau, adapun mimpi yang baik fayam bagi an yahmadallah alaiha. Ini di antara adabnya memuji Allah Subhanahu wa taala, meyakini itu dari Allah dan memuji Allah. Wa yas'alu tahqiqaha. Ini antum bisa tambahkan. Ya. Dan memohon kepada Allah untuk mewujudkan mimpi baiknya. Yang keberapa berarti? Ya, yang kelima. Coba diulang lagi yang pertama. Ya. Nggak, yang mimpi yang baik dulu. Imam yakin itu nikmat dari Allah. Bergembira. Tidak tertipu dengan mimpinya tersebut. Iya, kemudian yang kelima, memohon kepada Allah untuk mewujudkan mimpi baiknya. Contoh tadi, mimpi, mimpi tawaf di Ka'bah misalnya. Nah itu, ya, minta kepada Allah agar segera diwujudkan mimpinya tersebut. Nah, wa yas'alu tahqiqaha. Kemudian wa yuhaddits biha man yuhib wa ya'laminul mawaddah. Dan boleh menceritakan kepada yang dia cintai dan dia ketahui
orang itu mencintainya, baik kepadanya. Jangan cerita kepada semua orang. Liusarra lisururihi. Paling tidak kita menjadikan orang itu gembira. Itu sedekah. Nah, wa yad'u lahu fi dzalik, agar yang mencintai orang tersebut itu mendoakannya. Wa la yuhadits biha man la yuhib, dan tidak menceritakan kepada orang yang tidak dia cintai, yang tidak dia sukai, atau yang benci kepadanya. Dalilnya yang akan datang ini. Li alla yushawwis alaihi bi ta'wilin yuwafiqu hawa, agar tidak ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsunya. Aw yas'a hasadan minhu, agar tidak dihilangkan nikmat yang dia lihat dalam mimpi tersebut karena hasad. Ya, ana mimpi tadi ketemu misalnya seseorang yang memberikan ana hadiah HP baru, ya. Maka apa? Ya, muncul hasad kalau orang itu apa? Memang dari awalnya tidak suka, berbahaya. Bisa jadi apa? Nggak dapat HP baru lewat mimpi tersebut, HP yang lama tiba-tiba dicuri oleh orang yang hasad tersebut. Bahaya, awas, jangan cerita kepada orang yang memang tidak kita sukai. Baik. Walihada lamma ra'a Yusuf asy-syamsa wal qamara wal kawakib al-ahada asyara sajidin lahu wa haddatsa bi aba faqala lahu. Oleh karena itulah Nabi Yusuf alaihissalam ketika mimpi melihat matahari, bulan, bintang, ya sujud kepada beliau dan menciptakan kepada ayahnya. Sang ayah mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Mereka akan membuat makar jahat kepadamu. Inna syaitan lil insani aduun mubin. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagi manusia. Makanya juga ini berkaitan dengan bukan hanya mimpi, masalah-masalah yang lain. Kalau kita sudah tahu si fulan nggak suka dengan kita, kalau kita ceritakan yang baik atau kita mendapatkan nikmat mukanya berubah, jangan cerita. Paham? Ini bisa apa? Menjadi bumerang atas kita. Nah, nggak semua orang bisa kita jadikan sebagai istilahnya orang yang bisa kita sharing. Taib walihada kana katmun ni'am 'alal ada' ma'al imkani aula. Oleh karena itulah menyembunyikan nikmat atas musuh-musuh. Sekali lagi setiap orang sebagaimana istilah para ulama, inna likulli haqqin jahidan. Setiap kebenaran itu pasti ada yang menentang. Kama anna likulli nikmatin hasidan. Sebagaimana setiap nikmat ada orang yang hasad. Maka hati-hati. Makanya Allah dalam surat apa itu? Wa min syarri hasidin. Surat Al-Falaq memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad, bahkan digandengkan dengan bahaya nenek-nenek sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Karena bahayanya luar biasa. Ini sudah kita bahas dalam tafsir surat Al-Falaq. Bahkan pandangan mata orang yang hasad itu bisa memudaratkan orang yang dihasadi kalau dia tidak punya benteng tauhid dan iman dan ibadah takwa, zikir yang kuat yang dinamakan dengan penyakit al-ain. Kata Rasul, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu hak. Itu tadi pancaran mata dari orang yang hasad yang bisa menjatuhkan orang yang dihasadi, bahkan bisa membunuh tanpa menyentuh. Ini sekali lagi makanya Allah perintahkan kita berlindung dari dua ini. Min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan jangan dikira orang yang hasad hanya preman di pinggir jalan, hanya orang-orang yang di pasar, bahkan yang di pengajian-pengajian juga ada. Maka harus apa? Waspada. Harus betul-betul kita berbekal tadi. Benteng yang sangat kuat, tameng yang sangat kokoh,
yaitu zikir kepada Allah, membaca tadi terutama Al-Falaq, An-Nas pagi dan petang hari. Nah, illa idza kana fi dzalika maslahat rajihah. Jangan ceritakan nikmat kecuali kalau ada memang manfaatnya. Jangan asal cerita. Itu bisa menjadi bumerang atas yang mendapatkan nikmat tersebut. Yang terakhir kata beliau, wa'lam anna ru'ya sadiqah taratan yarahal abad ala suratil kharijiyah kama fi ru'yal adzan wa ghairiha. Ketahuilah mimpi yang benar, mimpi yang baik itu terkadang dilihat oleh seseorang dalam bentuk yang seperti fakta di lapangan. Seperti tadi apa? Memeras ya anggur. Ya ini juga apa? Sudah kita sampaikan tadi. Sebagaimana juga ru'ya mimpinya Zaid bin Abdullah ya atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ru'ya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu yang langsung diajarkan lafaz-lafaz adzan sama persis dengan yang Rasul ikrarkan. Wa taratan yudrab lahu fiha amsal mahsusa. Namun ada pula mimpi yang berupa simbol-simbol liya'tabira biha al-umur al-ma'kula awil mahsusati tushbihuha. Dan itu butuh ditakwilkan oleh ahlinya. Seperti mimpi siapa tadi? Ya, Raja Mesir dan juga salah satu teman dari Nabi Yusuf alaihi assalam. Ya, makanya ulama juga ada menulis beberapa kitab tentang rumus-rumus ya takwil mimpi. Ya. Kalau yang kontemporer yang saya tahu Syekh Khalid Al-Ambari, salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ada komus takwil mimpi. Ya, minimal kalau kita pelajari ya kita nggak tergesa-gesa untuk apa? Ya, cuma sekedar untuk ya wacana saja bagi diri kita, jangan untuk orang lain. Baik. Kemudian kata beliau, karu ya maliki misra wa nahwiha wa hiya takhtalif bi ikhtilafir ra'i wal waqt wal adat. Namun mimpi ini berbeda-beda tergantung yang mimpi, waktu dan kebiasaan wa tanawil ahwal. Maka sekali lagi setelah selesai kajian ini jangan buka praktek takwil. Iya bahaya nanti. Taib, sebelum kita tutup barangkali ada yang bertanya berkaitan dengan materi ini. Tapi jangan tanya takwil. Nah. Iya. Ya ini sama dengan yang kita sampaikan tadi, siapapun entah kiai, ustadz, habib ya mengatakan dalam mimpinya Rebu berapa? Ya, wekasan apa suruh baca ini baca itu. Ini tidak ada dalilnya dari ya sunnah Rasul SAW. Yakini itu adalah bid'ah yang dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah. Sama saja. Iya, sama saja. Iya, sama juga. Adab tidur kapan saja tetap baca zikir sebelum tidur. Nah, wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan lewat kertas, apakah orang yang sudah didolimi akan menagih haknya di hadapan Allah dan tidak memaafkan? Apa boleh tidak memaafkan orang yang berbuat dolim dan merendahkan orang? Ini sudah kita sampaikan, maaf memaafkan ada perincian. Ya, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Saimin dalam kitab Akhlakul Karimah. Kalau orang itu memang dimaafkan, dia bisa berubah jadi baik, maafkan. Ya, tapi kalau kita kita tahu ada indikasi kalau kita maafkan dia semakin merajalela, semakin berbuat dolim, jangan dimaafkan. Ya, sekali lagi ini tergantung kepada manusia yang didolimi. Bahkan Rasul membolehkan ittaqi da'watal mazlum. Jangan dipaksa orang memaafkan. Ya, sekali lagi
Rasul sendiri mengatakan berhati-hatilah dari doa orang yang terdolimi. Artinya boleh-boleh saja. Di akhirat juga demikian. Boleh menagih orang yang mendolimi diadili di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah mimpi seseorang yang sering mimpinya jadi kenyataan bisa dikatakan sebagai karomah? Ya, ini yang kita katakan tadi. Mimpi baik itu membuat dia senang. Iya, boleh. Itu selayaknya demikian. Tapi adab yang ketiga tadi apa? Jangan tertipu. Akhirnya apa? Dianggap dia punya cerita kemana-mana. Jadi habib, jadi kiai, ya halusinasi mimpi, ya dan seterusnya bisa terbang. Ya, anak juga bisa terbang pakai. Iya, ini khoyal, halusinasi. Nah, ya sekali lagi, tidak ada jaminan. Wali Allah itu hanya yang beriman bertakwa, bukan wali lewat mimpi. Baik, silakan. Amalan-amalan dilakukan sebelum tidur. Nah, apa setelah sholat atau ketika kita di tempat tidur. Nah, seperti al-mulk ayat. Baik, ya yang paling disyariatkan di malam hari yang pertama tentunya setelah sholat isya itu kalau tidak ada keperluan penting hendaklah untuk tidur. Kemudian berwudu, kalau bisa sholat witir, kalau khawatir tidak bisa bangun malam, ya. Kemudian membaca surat Al-Mulk, ya. Kemudian ini surat Al-Mulk ini bukan zikir sebelum tidur, bukan, tapi memang dianjurkan dibaca di kala malam hari, ya, sesering mungkin, meskipun hukumnya tidak wajib, ini semuanya mustahab, ya. Kemudian kalau dia mau tidur membaca ayat kursi, membaca ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, kemudian juga membaca zikir sebelum tidur yang lainnya. Ya, ini sekali lagi salah satu yang diajarkan Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala.